Waktu itu kalau nggak salah zaman-zaman microblog lagi in banget itu, pernah satu konten tuh nambah 10.000 followers. Kita kasih solusi. Jadi awal mula gue tuh jadi graphic designer karena awalnya kuliah di bagian visual communication design. Karena itu makanya mencari pekerjaan yang sesuai dengan apa yang gue pelajari di kampus gitu. Jadi gue memilih jadi graphic designer karena ternyata emang seru gitu jadi graphic designer. Karena kita bisa melihat sesuatu yang indah setiap hari. Visual-visual yang memanjakan mata gitu. Dan akhirnya karena gue suka sama graphic design, gue istiqomah untuk menjadi graphic designer sampai sekarang. Itu awalnya. Kalau freelance pernah juga. Kadang bekerja di perusahaan pun masih ada freelance-nya gitu. Jadi before office hour atau after office hour, atau misalnya weekend gitu ya. Kadang masih ada freelance-freelance gitu. Pernah jadi freelance tapi cuma sekitar 5 bulan, 6 bulan ya dulu. Jadi freelance itu keuntungannya adalah ketika dia dapat klien, kadang bisa gede, kadang bisa nggak dapat klien gitu. Karena waktu awal jadi freelance dulu, itu belum ada personal branding di Instagram. Jadi orang juga nggak tahu juga gitu kan. Jadi kliennya tuh bisa dihitung jari lah gitu. Jadi suka duka jadi freelance itu, ketika kliennya banyak, kita happy. Ketika nggak ada klien, manyunnya tuh sebulan nggak ada kerjaan gitu. Gitu suka duka jadi freelancer. Karena waktu itu gue mempelajari, kayaknya konten microblog itu lagi in banget nih di Instagram waktu itu kan. Awalnya iseng-iseng sih, karena waktu itu Instagram gue nggak bermanfaat, isinya tuh foto-foto pribadi aja. Identitas gue sebagai desainer nggak ada di situ. Sampai akhirnya gue mencoba untuk istiqomah tuh konten. Dan alhamdulillahnya respon teman-teman juga bagus-bagus, Masya Allah. Akhirnya dari mulai banyak yang follow, jadi mulai sering masuk ke explore dulu ya awal-awal. Lalu dari situ mulai datang tuh klien-klien nawarin side job, kerjaan freelance gitu. Jadi awal mulanya tuh dari situ, dari microblog itu. Dari tahun berapa tuh Mas mulai? Dari kalau nggak salah tuh 2019 awal. Waktu itu kalau nggak salah zaman-zaman microblog lagi in banget itu, pernah satu konten tuh nambah 10.000 followers. Satu konten ya? Satu konten. Jadi waktu itu, waktu lagi in banget, kalau sekarang kan udah pindah ke Reels mungkin ya. Iya. Kalau microblog udah agak sepi ya. Tapi dulu waktu masih in banget itu bisa nambah setiap posting tambah 2.000, 3.000 gitu. Jadi problematika freelance designer itu adalah khususnya yang muslim yang udah paham syariat ya. Itu mereka punya keterbatasan kayak nggak bisa pakai musik, nggak bisa ada cewek, segala macam gitu. Ya menyulitkan mereka ketika freelance. Karena nanti di kedepannya bakal ada klien-klien yang belum tahu ilmu itu gitu. Maksudnya belum tahu tentang syariat. Nah, yang melelahkan itu adalah mengedukasi setiap klien yang datang ke kita dan kita menjelaskan kalau saya nggak bisa pakai ini pak, nggak bisa ini pak gitu kan. Makanya itu perlu banget ada wadah untuk para desainer muslim ini menemukan klien yang mereka nggak perlu edukasi lagi. Itu penting banget tuh, karena yang capek itu edukasi. Gitu. Jadi kalau ada wadah untuk semua desainer nih, dapat klien yang udah sesuai syariat, keren banget tuh. Gitu. Keren banget itu, kalau ada ya. Harapan gue sebagai seorang kreator atau desainer muslim gitu ya, gue harap dengan adanya kasih solusi ini, banyak teman-teman desainer yang terbantu dengan ini gitu kan. Untuk membantu mereka mencari harta yang halal untuk keluarga mereka. Gitu kan, karena banyak banget, tawaran pekerjaan banyak, cuman yang sesuai syariat itu kan nggak banyak gitu ya. Itu dari keresahan seorang desainer gitu ya. Walaupun di luar sana mungkin banyak pengusaha atau bisnismen yang mungkin membutuhkan yang sesuai syariat. Cuman kita sebagai desainer kadang merasakan itu gitu. Makanya penting banget kasih solusi ini untuk mempertemukan antara desainer yang udah paham syariat dan owner yang udah paham syariat. Jadinya klop deh. Masya Allah ya. Masya Allah. Masya Allah. Kita kasih solusi.